Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai latihan soal-soal P3K khususnya untuk tenaga kesehatan bagian kelima. Materi yang akan kita bahas nanti adalah tentang kesehatan umum, di mana materi kesehatan umum ini pada tahun kemarin ini juga diujikan pada beberapa formasi tenaga kesehatan. Jadi buat teman-teman semua, tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Wakil Menteri Kesehatan Dante Laksono Harbuana menyebutkan perlu dilakukan penyederhanaan regulasi dan sejumlah aturan tambahan dari serangkaian undang-undang kesehatan yang ada saat ini. Maka dari itu, disusunlah rancangan undang-undang untuk mewujudkannya. Rancangan undang-undang yang dimaksud adalah A. RUU Cipta Kerja, B. RUU Kesehatan 2022, C. RUU Prioritas Kesehatan, D. RUU Prolegnas Prioritas, atau E. RUU Kesehatan Omnibus Law. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi E, yaitu Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Nah, dalam RUU ini setidaknya ada 15 undang-undang kesehatan yang sudah ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan beberapa undang-undang yang lainnya. Nah, undang-undang tersebut dilebur dan dijadikan satu dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini. Akan tetapi, rancangan undang-undang ini masih mengalami banyak pro dan kontra ya teman-teman, karena banyak organisasi profesi kesehatan yang menolak disahkannya undang-undang ini, seperti organisasi IDI, PDGI, PPNI, IAI, IBI, dan beberapa organisasi profesi yang lainnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk percepatan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dari 17 goals SDGs, manakah yang berfokus pada dunia kesehatan? A. Goal 1 dan 2, B. Goal 1, 2, dan 3, C. Goal 1, 2, 3, dan 4, D. Goal 1, 2, 3, 5, dan 6, atau E. Goal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk soal ini atau soal tentang SDGs ini pada tahun kemarin sempat keluar pada ujian CPNS ya teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan soal ini akan dimunculkan pada ujian P3K tahun ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu goal 1, 2, 3, 5, dan 6. Terdapat 17 goals pada SDGs, yaitu yang pertama, menghapus kemiskinan, yang kedua, mengakhiri kelaparan, yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, kemudian goals keempat tentang pendidikan yang bermutu, goals 5, kesetaraan gender, goals 6, akses air bersih dan sanitasi, kemudian yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau, kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, goals ke-9 infrastruktur, kemudian goals yang ke-10 mengurangi ketimpangan, kemudian goals 11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13 penanganan perubahan iklim, kemudian yang ke-14 menjaga ekosistem laut, berikutnya goals ke-15 ini tentang menjaga ekosistem darat, 16 tentang perdamaian, dan yang ke-17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, dari ke-17 goals ini, terdapat 5 goals yang berfokus pada kesehatan, yaitu goal 1 yang berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin PBI, kemudian goals 2 berkaitan dengan isu beban ganda gizi pada balita maupun baduta, kemudian goals 3 berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, UHC, beban penyakit dan ketersediaan tenaga kesehatan, kemudian goals 5 berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender, dan goals ke-6 berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat.
Oke, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau merekomendasikan buat teman-teman untuk sering-sering berlatih tryout. Karena dengan sering berlatih tryout, selain bisa menambah wawasan teman-teman, dengan sering berlatih tryout ini akan membantu teman-teman berlatih dalam memanajemen waktu. Dan salah satu platform penyedia paket tryout yang bisa teman-teman coba adalah dari Nip Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform Nip Warrior. Nah, di sini ada beberapa formasi yang bisa teman-teman pilih seperti dokter umum, perawat, bidan, penyuluh kesehatan, epidemiologi, rekam medis, peranata laboratorium, perawat gigi, dan yang lainnya. Nah, ini sebagai contoh kita lihat untuk formasi perawat ya teman-teman. Nah, jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, kemudian 4 paket tryout kemampuan teknis, 2 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan materi berupa file PDF tentang kesehatan umum dan tentang formasi yang teman-teman pilih. Kemudian teman-teman difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik linknya pada deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 3. Pengobatan TBC menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, pengobatan TBC yang teratur juga menjadi salah satu indikator capaian program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK. Pertanyaannya di sini, berapa lamakah minimal seseorang dengan TBC harus rutin menjalani pengobatan? A. 3 bulan, B. 4 bulan, C. 6 bulan, D. 9 bulan, atau E. 12 bulan. Dan jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu 6 bulan. Pengobatan TBC minimal ini ada 6 bulan yang terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap awal atau tahap intensif. Ini pasien diwajibkan untuk minum obat setiap hari selama 2 bulan pertama. Kemudian dilanjutkan dengan tahap lanjutan, pasien diminta minum obat 3 kali seminggu sampai dengan bulan ke-6. Nah, tapi apabila pada tahap awal atau setelah 2 bulan pengobatan dilakukan pemeriksaan TCM dan ternyata hasilnya masih positif, ini nanti pada tahap awal atau tahap intensifnya ditambah 1 bulan lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda berencana mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Mandiri dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas 2. Berapakah tarif iuran BPJS yang harus Anda bayarkan setiap bulannya? A. 42.000, B. 51.000, C. 80.000, D. 100.000, atau E. 110.000. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu 100.000. Berikut ini adalah ringkasan dari tarif BPJS dari masa ke masa. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, pada bulan Januari sampai Maret 2020, ini dasar hukum yang digunakan adalah Perpres nomor 75 tahun 2019. Untuk tarifnya pada kelas 1 160.000, kelas 2 110.000, dan kelas 3 42.000. Kemudian pada bulan April sampai Juni 2020, ini dasar hukumnya kembali pada tahun sebelumnya, yaitu Perpres nomor 82 tahun 2018, di mana pada kelas 1 tarifnya adalah 80.000, kelas 2 51.000, dan kelas 3 25.000. Kemudian pada bulan Juli sampai Desember 2020, dasar hukum yang digunakan adalah Perpres nomor 64 tahun 2020, di mana tarif untuk kelas 1 adalah 150.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 25.500. Nah, untuk kelas 3 ini sebenarnya tarifnya adalah 42.000, tetapi mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 16.500. Kemudian untuk tahun 2021 sampai dengan sekarang, dasar hukumnya tetap, yaitu Perpres nomor 64 tahun 2020. Untuk kelas 1 tarifnya 150.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 35.000. Di mana dari tarif awalnya 42.000 mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.